Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dafrosa Virginia Nganur. Saya dari Prodi Manajemen. NIM 2022-120221. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konstitusi negara. Bagian ini memaparkan konsep dasar konstitusi negara dari kajian beberapa ahli. Pembahasan konstitusi baik dalam arti luas dan sempit, serta berbagai dialog antara tokoh dengan pemikiran masing-masing dikaji pula dalam bagian ini. Setelah mempelajari bagian ini, kita diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan pengertian dasar tentang konstitusi negara. Yang kedua, mengemukakan isi dan muatan materi konstitusi negara. Yang ketiga, menjelaskan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, menganalisis dinamika Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang bagian pertama, konsep dasar konstitusi. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, yang pemakaiannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Sri Swemantri tahun 1987 menggunakan istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar atau grondwet. Penyamaan arti dari keduanya ini berdasarkan realitas empirik, praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Bagi para sarjana ilmu politik, istilah konstitution atau konstitusi memiliki arti yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini, H.S. Wade dalam bukunya Constitution Law, sebagaimana dikutip Budiarjo tahun 2006, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan membentuk pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Selain itu, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana suatu kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga negara atau organ kelembagaan negara, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Hal ini bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan. Selain itu, konstitution menurut Ivo de Haag dalam Vernon tahun 1987 merupakan mengidentifikasi sumber, tujuan, penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Sosiolog Leon Duguid dalam Busro tahun 1990 dalam bukunya Melihat Konstitusi dari Perspektif Sosiologi Hukum mengatakan bahwa
Konstitusi bukanlah sekedar undang-undang dasar yang memuat sejumlah atau kumpulan norma-norma semata-mata, akan tetapi struktur yang nyata-nyata termasyarakat atau realitas empirik. Dengan kata lain, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian di atas memberikan pengertian makna konstitusi yang lebih luas dari sekedar undang-undang dasar. Konstitusi dalam pengertian sosiologis atau politis di dalamnya mengandung kekuatan-kekuatan yang nyata di dalam masyarakat dan menggambarkan relasi antara kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Sedangkan konstitusi dalam pengertian yuridis merupakan naskah atau dokumen tertulis yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Sedangkan K.C. Wihir tahun 1966 memberikan pengertian konstitusi sebagai gambaran dari keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan dalam pemerintah suatu negara. Dalam terminologi ilmu politik, istilah konstitusi menurut K.C. Wihir mengandung dua pengertian, yaitu pertama dalam arti luas, konstitusi menggambarkan efektivitas seluruh sistem pemerintahan suatu negara, serta kumpulan peraturan-peraturan yang mendasar dan mengatur-mengarahkan pemerintahan. Kedua, pengertian konstitusi dalam arti sempit yaitu sekelumpulan peraturan yang legal yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait secara erat berdasarkan hasil seleksi dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara dan telah diwujudkan dalam suatu dokumen. Yang ke-B yaitu nilai penting konstitusi dalam suatu negara. Tidak ada suatu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Swemantri tahun 1987. Dia mengatakan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yang ke-C, materi muatan konstitusi. Dalam realitas negara-negara modern dewasa ini, ada kalanya konstitusi bukanlah semata-mata sebuah dokumen hukum. Secara teoritas, konstitusi dapat dalam dua kategori, yaitu pertama, konstitusi politik dan kedua, konstitusi sosial. Konstitusi kategori politik merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. Sedangkan konstitusi kategori sosial lebih luas daripada sekedar dokumen hukum karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya, rumusan-rumusan filosofi tentang negara, rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan di negara itu. Sebuah konstitusi yang harus memuat ketat materi-materi yang secara substansial harus ada pada sebuah konstitusi. Menurut Stricken, Undang-Undang Dasar atau Groundwit sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik
waktu untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang kedua, sejarah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam perspektif historis, membicarakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari proses perumusan dasar negara Indonesia yang dalam ini diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik. Ini beranggotakan 62 orang yang terdiri dari para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang yang pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta agar para anggota menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar-dasar negara Indonesia setelah negara itu didirikan. Kesempatan ini dipergunakan oleh mereka dengan gembira karena telah lama hal tersebut ditunggu-tunggu, terutama bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam pergerakan kebangsaan. Untuk merespons permintaan dari Ketua BPUPKI agar para anggota menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar-dasar Indonesia merdeka, oleh karenanya para anggota telah tampil memberikan ide dan buah pikirannya. Ada 3 pandangan penting yang disampaikan oleh 3 orang tokoh dari kalangan nasionalis, sekuler, dan 1 tokoh Islam mengenai perumusan dasar negara. Pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin yang berbicara pada urutan pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin antara lain mengemukakan bahwa negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu national state atau suatu etat nasional yang sewajarnya dengan peradaban kita. Ada 3 pandangan penting yang disampaikan oleh 3 orang tokoh dari kalangan nasionalis, sekuler, dan 1 tokoh Islam mengenai perumusan dasar negara. Pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin yang berbicara pada urutan pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Muhammad Yamin antara lain mengemukakan bahwa negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia. Muhammad Yamin juga mengingatkan bahwa yang bukanlah nasionalisme lama yang mengacu kepada pembentukan negara Indonesia pertama. Pada kesempatan itu, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas sebagai Indonesia merdeka, yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga melampirkan rancangan sementara Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang antara lain mencantumkan rumusan 5 dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Profesor Soepomo berbicara pada urutan yang kedua. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Soepomo yang memang ahli hukum telah memberikan uraiannya tentang dasar negara yang seharusnya digunakan jika negara Indonesia kelak merdeka di kemudian hari. Profesor Soepomo mengemukakan pendapatnya tentang sistem pemerintahan atau yang bergantung pada paham mengenai negara.
Dalam uraiannya, Soepomo menjelaskan 3 perspektif mengenai negara dan masyarakat dengan menyebut pendapat ahli-ahli filsafat Barat klasik. Pertama, perspektif individualistik yang diajukan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Menurut Soepomo, dalam perspektif ini negara merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan kontrak. Kedua, dalam uraiannya, Soepomo menjelaskan 3 perspektif mengenai negara dan masyarakat dengan menyebut pendapat ahli-ahli filsafat Barat klasik. Pertama, perspektif individualistik yang diajukan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Menurut Soepomo, dalam perspektif ini, negara merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan kontrak. Kedua, perspektif kelas yang diajukan Karl Marx dan Lenin yang memandang negara sebagai alat golongan yang menguasai sistem ekonomi untuk menindas golongan lain. Ketiga, perspektif integristik yang diajukan oleh Spinoza dan Hegel yang menganggap bahwa fungsi negara bukan untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan atau kelas, melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu saja penyampaian materi singkat dari saya mengenai konstitusi negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.